Halo, ketemu lagi semua. Saya sekarang lagi mencoba bikin gagang mandau. Bukan gagang mandau, sarung mandau. Ini adalah project pertama saya. Saya belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Jadi kalau berhasil, gagang ini akan menjadi gagang mandau karya pertama saya. Penasaran? Kita lanjut. Harinya udah mulai panas. Kita pindah aja. Ya, sejauh ini berhasil ya, sukses sampai sejauh ini, nggak ada kendala. Selanjutnya kita akan kasih lem dulu untuk merekatkan kedua belah papan ini. Setelah dilem, kita lilit dulu dengan karet supaya kuat. Kita diamkan 1 hari, besoknya baru kita lanjutin lagi. Selesai hari ini, kita simpan dulu. Kita akan lanjut hari besok ya. Kita akan lanjut lagi besok. Oke, ini hari kedua sudah selesai. Kita akan bongkar ini dan kemudian melanjutkan pekerjaan untuk membuat sarung mandau kita. Kita nggak bisa kerja di situ. Akhirnya kita akan bekerja di sini aja nih. Oke, sekian proses apa sih sebutannya? Mungkin proses pembentukan awal gitu ya. Dan saya sudah membuat tempat tempusarnya. Terus kemudian di beberapa bagian ini nanti akan saya lukis. Jadi inilah bentuk kasar, belum di finishing ya, karena masih akan dilukis segala macam dulu.
ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi tahap yang sangat sulit buat saya, apa namanya, membuat temposar, terus kemudian membuat ini ya, membuat motif. Hari berikutnya saya sudah coba oret-oret tadi malam buat ini, bikin pola yang akan saya ukir nanti. Lumayan sih menurut saya, nggak tahu ini motif Dayak daerah mana, cuman kalau ada suatu kesamaan atau kemiripan mohon dimaklumi dan dimaafkan, karena saya betul-betul nggak tahu ukiran yang saya buat ini motif apa dan jenis apa, dari dalam mana. Jadi saya bikin karena menurut saya bagus saja. Nanti kalau dikira menyalahi, silakan komentar, terus kemudian berikan penjelasan ke saya. Kita lanjut ya. Sekarang saya sudah di rumah lagi, semua proses awal sudah selesai. Sekarang sudah waktunya untuk melakukan proses berikutnya, yaitu detailing dan apa namanya, dan finishing ya. Jadi ini bagian yang cukup rumit karena ya harus detail ya, namanya juga detailing. Kita akan coba dan silakan ikuti prosesnya. Oke, sudah selesai di tahap pengamplasan. Saya menggunakan beberapa tipe kekasaran amplas supaya bisa mendapatkan permukaan yang saya inginkan. Terakhir nanti saya akan menggunakan amplas ukuran 2000 supaya bisa menjadi amplas terakhir dan menjadi finishing permukaan agar lebih halus dan lembut ya. Kalau teman-teman mau melakukan hal yang sama, jangan lupa ini ya, menggunakan pelindung tangan apapun, nanti bisa kain atau apapun, supaya tidak gagang sarungnya tidak meninggalkan bekas ya, karena permukaan kayunya sangat sensitif terhadap ini kelembapan, kotoran segala macam. Lanjut, saya pasang satu aja supaya yang satu ini lebih leluasa bergerak nanti. Saya selalu memotong amplas yang saya gunakan menjadi beberapa bagian supaya penggunaannya nanti lebih efisien ya.
nggak boros. Ya, proses ini sudah selesai. Entah ini teman-teman lihat seperti apa, tapi bagi saya ini sudah cukup shiny ya, cukup cukup licin. Jadi selanjutnya apa yang saya lakukan adalah membuat kontras antara emboss lukisan pahatan ini dengan bagian bawah, bevel bawahnya ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini kan sama tuh warna warna bagian ini sama bagian bawahnya. Jadi supaya ini terlihat jelas ukirannya, jadi saya akan coba membuat kontras. Di sini saya akan menggunakan vernis berbahan dasar air, jadi water based. Kalau pengen diencerkan bisa ditambahkan cukup dengan air ya. Saya membungkus ini supaya membungkus seperti ini, bikin penutup bagian atas ini supaya saat pengaplikasian vernisnya nanti dia tidak meluber ya. Jadi pembersihannya akan lebih gampang nanti. Jadi thinner. Jadi vernis yang akan saya gunakan adalah vernis berwarna hitam transparan gitu ya. Supaya nanti akan terlihat nih beda antara bagian yang di vernis dengan yang enggak. Jadi akan menimbulkan kesan tua karena umur gitu ya. Jadi bukan sengaja dibikin hitam. Sebenarnya bisa aja sih saya langsung gunakan cat hitam gitu, tapi nanti serat kayunya nggak kelihatan. Serat kayunya akan ketutupan gitu kalau hitamnya solid. Oke, pewarnaan sudah selesai. Kita akan diamkan dulu sampai kering. Nggak tahu berapa lama, nanti kita akan kembali cek, mungkin kurang lebih 2 jam atau lebih gitu. Jadi saya lupa satu hal, sebelum vernisnya betul-betul kering dan lemnya menempel begitu lama, lem untuk pelindungnya tadi kita kletekin aja dulu supaya nggak terlalu lama. Nanti lemnya akan menempel di kayu, bahkan mungkin kayunya terangkat. Serat kayunya maksudnya akan terangkat. Pasin dulu satu-satu, mungkin beberapa bagian seratnya mungkin ikut keangkat karena lem tadi, tapi itu bisa kita betulin nanti. Jadi ini hasil akhirnya. Di beberapa bagian tuh ada memang terlihat keangkat ya, tapi gampang, nanti kita akan betulin ya. Kita tunggu sampai kering dulu, sampai menyerap, dan warna ini akan sedikit berubah nanti ya. Sekarang sudah beberapa jam, ini udah gelap. Saya sengaja ya menunggu agak lama supaya betul-betul merekat aja ini si vernisnya. Jadi beberapa bagian serat-serat kayunya itu terangkat, jadi kita harus buang juga itu. Kemudian kalau teman-teman memperhatikan, ada semacam garis yang ada di pola ini. Rencananya itu akan dilakukan coakan lagi ya, karena memang rencana awalnya ini supaya menimbulkan kesan ada dimensinya gitu. Si bagian di sini nih harus kita buang, jadi agak ke dalam gitu.
Oke, hari berikutnya kita lihat pada siang hari ya. Kita akan lihat detailnya seperti apa kalau siang. Tadi kita ngerjain malam. Tadi kemarin. Luar biasa. Jadi keren banget. Setelah ini kita akan kasih clear coat. Kita lapisin dulu dengan spray supaya kita bisa ngunci ininya ya, ngunci tekstur dan ininya supaya nggak kena debu apa segala macam. Oke ya, jadi pemberian coatingnya sudah selesai. Kita biarkan dulu sampai kering, mungkin nanti kita akan tambah lagi dengan lapisan berikutnya ya. Tapi tunggu betul-betul kering dulu. Dan kita lihat kebutuhannya seperti apa. Saya dapat rezeki jalan-jalan ke kampung dan dapat rezeki dibikinin rotan buat temposar. Tahun itu papa kan dah kan keberkah. Untung kan minta ada apa jadi gitu jadi. Tetawa amak ni hobi kerumut kahi bida wege. Jauh buka bakal aja. Tekiano tenang. Jalan lompat itu tenang. Jube. Saya kasih lihat ini. Keren. Paling bawah. Nunggu orang tamu ke lekir. Iya, tak ke dero bem kau je lah. Dah tahu kami. Bagus sekali. Dah mendat jadi dah tulak. Oke teman-teman, sudah di rumah lagi aja. Perjalanan yang seru. Saya nggak nyangka ya dapat sesuatu yang spesial, yang istimewa buat saya untuk dijadikan sebagai ini bahan kita membuat tempusar. Jadi waktu kunjungan tersebut saya melihat ada rotan yang sudah siap, yang sudah diserut di satu sudut rumah ya. Itu rumah tante saya anggap ibu karena dia kakak dari ayah saya. Jadi awalnya serutan rotannya itu cukup besar ya, cukup kasar gitu karena peruntukannya lain. Nah karena saya bilang saya mau minta dan saya cerita saya mau bikin tempusar mandau, jadi dibikinin lebih kecil menggunakan alat yang kami sebut dengan jangat, sebutannya jangat. Jadi itu alat tradisional untuk menyerut rotan supaya lebih kecil ya, dan besarannya tuh bisa besaran apa ya, ukurannya tuh bisa konsisten gitu dengan diserut menggunakan alat yang itu. Oke, kita akan mungkin cari cara-cara buat bikin tempusar dulu di YouTube, kemudian kita langsung bikin besok. Oke. Sudah makan, sudah mandi, saatnya kita bekerja. Di sebelah tuh tetangga lagi kerja bangun rumah, terus mereka lagi dangdutan, jadi abaikan suaranya, biarin aja mereka dapat hiburan. Kita mulai. Oke, kita mulai. Ini benar-benar pengalaman pertama buat saya nggak pernah sama sekali melakukan ini. Terus saya coba-coba lihat tutorial di YouTube dan semoga berhasil ya.
dasarnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut dengan menganyam tingkat lanjutnya ya. Semoga berhasil. Oh ya teman-teman, dalam prosesnya ini saya dibantu sama alat ini, entah apa ini namanya. Ini adalah alat untuk perawatan gigi. Saya nggak tahu, ambil aja di rumah gitu kan. Ya teman-teman, seluruh prosesnya sudah selesai semua. Saya senang sekali berakhir dan menurut saya ini suatu keberhasilan besar. Saya sengaja bikin video malam-malam gini karena siang bunyi di sekitar sini rada-rada sibuk ya, ada orang lagi kerja segala macam, anak-anak main apa segala macam gitu kan. Ya jadi nggak abdol rasanya kalau saya nggak sedikit ngomong tentang apa yang sudah saya lakukan di sini ya, yang saya lakukan pada Mandau ini. Saya mau menyampaikan bahwa apa yang saya lakukan di Mandau ini, dari sarung apa segala macam di sini, murni dari kreasi saya ya, nggak mengacu kepada ini ya, kepada pakem manapun. Saya nggak tahu apakah ada kesamaan atau kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Tapi yang pasti saya membuat ini berdasarkan atas keinginan sendiri gitu, jadi nggak mengacu pada ciri khas Mandau daerah manapun gitu. Oke, yang pertama adalah kayu yang saya gunakan untuk membuat sarung Mandau ini adalah kayu jingah kami sebutnya ya. Jadi kayu yang mungkin lumayan langka di tempat kami sekarang, sudah lumayan jarang karena ya dilarang menebang pohon sembarangan gitu kan segala macam. Nah saya dapatkan ini dari seorang pandai besi teman saya, dia kasih secara cuma-cuma, dia bilang kalau mau ambil aja. Saya dengan senang hati menerimanya. Yang kedua, motif yang saya terapkan di sini adalah motif Dayak. Saya nggak tahu nih arahnya Dayak mana. Kalau saya Dayak di Kalimantan Tengah nggak seperti ini, saya terus terang. Nah kalau saya melihat sih mengacu ke Dayak Kaltim atau Kalbar ya, mungkin lebih ke Kaltim ya. Nah, saudara-saudara di Kaltim sana, Dayak di sana itu membuat saya kagum sekali dengan motif-motif yang mereka miliki ya. Mereka punya khas tersendiri yang ya mungkin punya daya tarik sendiri buat saya. Ini tempusar ini nggak tahu juga pakemnya dari mana ya. Saya hanya meniru tutorial yang diberikan di internet. Terima kasih kepada salah satu YouTuber yang membuat tutorialnya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih, saya mengimplementasikannya di Mandau saya. Terus terang ini bagian paling rumit dari seluruh proses pembuatan ini ya. Karena ya ini memang betul-betul pengalaman saya yang pertama kali. Jadi nggak gampang buat mencoba meniru tutorial yang sudah diberikan, yang menurut saya itu sangat bagus sekali. Di sininya saya taruh semacam loop gitu ya, tempat ngikat sesuatu, nanti mungkin tali atau apa, karena ini Mandau bukan dibawa berperang tentunya ya, cuman untuk
koleksi, karena mungkin akan disimpan di rumah aja, mungkin pas dibawa di mana gitu, di mobil atau apa, jadi disembunyikan di satu tempat. Jadi cuman cukup pakai ini supaya nanti bisa saya gantung atau apa gitu ya, supaya nggak ribet. Di sini ada ekstra baut, saya pasang supaya menambah kekuatan si ini ya, jadi tidak cuma mengandalkan lemnya gitu. Kenapa dia nggak saya kasih tali yang buat di pinggang itu, jadi memang idenya seperti itu ya, supaya polos dan ini aja, dan mulus gitu, nggak ribet lah pokoknya. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga mungkin kalau ada rencana mau bikin hal yang sama, ini bisa menjadi acuan atau referensi buat teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Dadah.